kita masuk materi pertama tentang pengertian. Perundingan Linggarjati ini merupakan perundingan yang membahas kemerdekaan Indonesia, di mana melibatkan dua negara, yakni Indonesia dan juga Belanda. Perundingan Linggarjati diselenggarakan di kota Linggarjati, Jawa Barat, Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 dan perundingannya berlangsung sejak tanggal 11 November 1945. Namun, perjanjian Linggarjati baru sah ditandatangani oleh kedua pihak pada 25 Maret 1947. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu latar belakang. Perjanjian Linggarjati berawal sejak Jepang menetapkan status quo di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dan juga Belanda yang ditandai dengan peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 7 Oktober 1946, Indonesia melakukan perundingan di kantor Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Perundingan ini pun menghasilkan kesepakatan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober dan dilanjutkan perundingan di Linggarjati pada tanggal 11 November 1946. Dalam perundingan tersebut terdapat beberapa tokoh yang hadir untuk mewakili pihak masing-masing. Tujuan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan perjanjian Linggarjati ini? Tujuan perjanjian Linggarjati tercapai dengan beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan tersebut, yaitu yang pertama, Belanda mengakui status de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan juga Sumatera. Dan yang kedua, dibentuknya negara federal yang dinamakan Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, pembentukan negara Uni Indonesia Belanda dengan dikepalai oleh Ratu Belanda. Yang keempat, membentuk RIS dan Uni Indonesia Belanda sebelum waktu yang ditentukan, yaitu 1 Januari 1949. Dan yang terakhir, yang kelima, setiap masalah yang mungkin timbul dan tidak dapat diselesaikan sendiri akan diselesaikan melalui arbitrase. Selanjutnya kita masuk ke bagian isi. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Perjanjian Linggarjati ini ada dampak positif, yaitu yang pertama ada dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, citra Indonesia di mata dunia ini semakin kuat. Dan yang kedua, Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Dan yang ketiga, konflik antara Belanda dan Indonesia akan terselesaikan. Lalu kita lanjut ke dampak negatifnya. Yang pertama, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil dan harus mengikuti persemakmuran Indonesia Belanda. Yang kedua, memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Yang ketiga, perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan juga Partai Rakyat Sosialis. Dan yang terakhir yaitu, dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan kepada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis ini dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan pada 26 Juni 1947. Adapun tokoh-tokoh pada perjanjian Linggarjati, Indonesia diwakili Sultan Syahrir sebagai ketua. Ia ditemani oleh Aka Gani, Susanto Tirto Projo, dan juga Muhammad Roen.
Belanda diwakili oleh Wim Sermenholm sebagai ketuanya dan ditemani juga oleh Max von Poel. Dan Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killer. Selanjutnya, lokasi Gedung Perundingan Linggarjati adalah tempat diadakannya perundingan antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda pasca Perang Kemerdekaan. Terletak di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu waktu. Perundingan Linggarjati berlangsung pada 11 sampai 13 November 1946 yang dilakukan di Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Setahun kemudian, Perjanjian Linggarjati ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Merdeka yang terletak di Jakarta. Dari materi pembahasan yang kami sampaikan tadi, semoga mudah dipahami oleh teman-teman ya. Maaf jika ada salah kata, semoga bisa lebih baik lagi ke depan. Dan terima kasih atas waktu dan perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.